Boya sadar tuh ya, siapa Bung Karno, siapa Syahrir, siapa Gibran. Kira-kira yang dilakukan oleh Mas Gibran, baru 2 tahun loh ya, langsung cuk, loncat kayak roket ke Wapres. Jadi gubernur enggak, menteri enggak, DPR pun enggak, langsung kira-kira bermartabatnya tuh. Mana sih kamu nih kok gak punya rasa balas budi yang sudah nolongin kamu, yang sudah membesarkan kamu, malah tusuk dari belakang. Yang menjatuhkan Pak Jokowi ya Pak Jokowi sendiri. Kenapa? Begitu kuatnya dia. Dibutakan matanya, dibutakan hatinya, jatuh dia. Karena apa? Karena keserakahan. Ini teman-teman analis tuh ya, yang nempel sama lembaga survei. Jangan bodohin rakyat saya ya. Kalian dibayar silakan, tapi never ever dengan pemikiran busuk yang seperti itu. Pemimpin kayak badut kok jadi pemimpin, begitu loh ya. Seolah-olah tuh kalau nggak ada Pak Jokowi, ambruk negara ini. Jangan-jangan lebih baik. Seperti biasanya, saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Ini idola kita semua nih. Sebenarnya walaupun saya nggak memperkenalkan, pasti netizen sudah mengenal lebih jauh. Tapi nggak apa-apa saya memperkenalkan ulang. Assalamualaikum, Bung Eros Djarot. Salam. Jadi Mas Eros Djarot ini seorang budayawan, sutradara, pencipta lagu, penulis naskah, dan saya lebih senang dibilang anak jalanan aja lah. Jadi Bung Eros ini orang luar biasa. Bung Eros ini akhir-akhir ini kita dikejutkan ya dengan praktek politik kekuasaan yang tidak masuk di dalam common sense kita. Kita melihat orang tega melakukan politik kekuasaan, mengabaikan etika, mengabaikan adab, dan saya boleh katakan tidak bermartabat lagi. Jadi sudah jauh dari budaya timur kita. Oleh karena itu saya ingin minta perspektif Mas Eros Djarot melihat kondisi sekarang ini. Gini, mereka itu patokannya sangat pragmatis ya. Oke. Hukum. Nah, dia balik bertanya sama saya waktu saya kritik. Ya. Emang ada hukum yang kita langgar? Oke. Dia bilang, ya emang nggak ada mas. Oke. Emang nggak ada tuh larangan itu, nggak ada. Oke. Cuman hukum itu ada dasarnya tuh etika. Oke, jadi hukum itu pondasi paling bawahnya etika. Ya, etika dan moral lah ya. Oke. Lah, itu namanya value nanti baru keluar. Oke, nilai. Nah, untuk operasionalnya di ketatamasyarakatan, dibentuklah hukum. Oke. Tapi law without values ya, apa pijakan etik and moral is nothing. Ya. Jadi kita kan bukan mau bikin hukum rimba yang tanpa pijakan apa-apa. Nah, memang secara peradaban ya, kita kan sebetulnya menitipkan negeri ini kepada para pemimpin itu sebetulnya yang paling utama menurut saya membangun peradaban. Ya, tapi rupanya dengan maaf mungkin perbedaan persepsi atau pemahaman, jadi bukan peradaban yang dibangun, perbiadaban yang terjadi. Gitu loh. Bahaya dikatakan. Betul, ini kan kenapa yang tidak beradab ya biadab, atau gitu sederhana aja kalau saya. Jangan susah-susah lah. Jadi kalau orang tidak beradab berarti dia biadab ya? Pasti biadab, pasti. Itu bahasa saya. Ya kan sudah begini loh ya. Saya rasa kita harus ini kan masyarakat ya. Kita bukan mau menyalahkan, mencari salah dan benar, mendudukan permasalahan itu kan. Nanti salah dan benarnya kan pendengar sendiri yang bisa ya, mengambil kesimpulan. Contohnya Mahkamah Konstitusi. Dengan alasan berbeli-beli itu pamannya itu ya. Saya bilang udah kamu nggak usah banyak bicara, kita serahkan masyarakat. Kira-kira bagus nggak nih? Nggak. Ya sudah kamu jelek itu aja. Kan sederhana aja kan. Bahwasanya the final judgment itu kan usul akhir kan rakyat dan masyarakat menilai. Ya masyarakat tuh memang bisa didikte ya. Bisa juga kebohongan itu menjadi kebenaran kalau 1000 kali diulang-ulang kata Goebbels ya kan. Nah, tapi tidak bisa setiap hari 1 juta orang ya bisa dibohongin, nggak bisa itu. Kan? Nah, jadi harus dipahami juga itu. Kalau bahasa Jawanya itu one day the truth will reveal gitu kan. Jadi kebenaran itu akan muncul. Jadi percuma lah ya. Ya, saya juga apa ya, kita semua bohong. Kan bohong lah kalau kita dari pertamanya membenci Pak Jokowi, enggak kok ya. Saya juga nggak pernah juga disakitin, saya nggak pernah juga. Tapi begitu dia menyakiti kedaulatan kita, gitu kan, dia menyakiti bangunan demokrasi kita semua merasa sakit. Jadi bukan Eros Djarot apalah kecil itu, nggak penting gitu ya. Tapi kita bicara soal negara yang kita bangun dengan berdarah-darah ini. Buat apa kita bereformasi ria, gitu ya? Kita kembali lagi ke jalannya the path of Orde Baru, gitu ya. Paling baru dan lebih jelek. Lebih jelek ya? Lebih jelek. Kita lihat aja, Pak Harto itu baru menginstal Tutut ya. Itu setelah hampir 30 tahun loh ya. Baru diangkat. Nah, ini baru 10 tahun juga belum, satu dasawarsa juga belum ya. Bagaimana anaknya, mantunya, nah sekarang tiba-tiba, wah ada loncat jauh. Loncat jauh itu di lapangan olahraga lah, jangan di politik lah ya. Loncat jauh yang secara meritokrasi itu dihancurkan, jangan dong ya. Seorang kepala negara itu kan harusnya ya, memberikan percontohan yang baik. Ya. Teladan ya? Ya dong, teladan. Kalau orang Jawa bilang itu digugu dan ditiru. Ya. Jadi seorang Presiden Republik ini menjadi guru bangsa. Digugu, tentunya dipercaya, ditiru, ya perilakunya ditiru. Gitu. Nah kalau sekarang gimana? Kalau presidennya gitu, kalau diikutin gubernur-gubernurnya gimana? Nanti kalau bupatinya pada ikut gimana? Nanti kalau para camatnya ikut bagaimana?
lurahnya ikut bagaimana? Mau jadi apa ini? Makanya kita secara tegas menolak KKN. Jadi unsur KKN-nya kan nyata. Dengan segala format macam-macam. Ada juga analis politik, nggak tahu itu ya, dibayar berapa gitu ya. Sampai bisa-bisanya menobilize perbuatan bahwa ini semua dilakukan Pak Jokowi untuk menyelamatkan Indonesia. Jangan sampai tidak jatuh ke tangan orang yang tidak benar. Oh, jadi yang benar itu anaknya. Jatuh ke tangan anaknya itu yang paling benar. Ini kan gimana sih? Kan presiden itu telah mendekris dirinya sendiri. Ya, dengan begitu, padahal dia kan harus diakuin ya. Dia kan people darling. Ya dong. Jangan karena sentimen semuanya jelek soal Pak Jokowi, ya nggak boleh gitu dong ya. Ada juga hal yang baik yang sudah dilakukan. Mungkin dia salah makan apa nih? Ada ini ya. Saya juga pengen tanya, Pak, sampai itu terakhir makan apa sih? Kok jadi berubah begini gitu kan? Nah, hal-hal itu yang seluruh rakyat itu mencatat ya, yang dilupakan. Nggak bisa, Pak. Maaf ya, kalau kotoran itu, ya saya nggak enak bilang itu nggak enak kotoran ya, biar sopan ya. Biar dibungkus seperti apa? Satu hari, kalau dibungkus tuh gasnya semakin padat, pasti akan keluar juga baunya. Jadi pasti terbongkar. Pasti. Jangan kemanapun lari ya. Ke lubang semut pun bau itu akan mengikutinya gitu ya. Nah, kita kan sebetulnya sebagai kawan ya, patut ya seharusnya memperingatkan. Loh, saya sudah cukup memberikan berkali dengan tulisan saya. Kayak gitulah kayak kita ya. Tapi ya kalau nggak tahu, emang Lord Acton, saya berkali bilang ya, Lord Acton bilang kan, power tends to corrupt. Ya, absolute power itu kan corrupt absolutely. Mungkin Pak Jokowi dalam state seperti itu sekarang, mungkin ya. Jadi ya saya sarankan aja kepada para pemirsa nih ya, apakah saya fitnah? Apa enggak? Ya kita sama-sama, ayolah kita sama-sama, kita perbaiki sama-sama, kita analisa sama-sama dengan tidak lewat kebencian ya. Tapi yang waras-waras saja. Nah, selama orang waras, saya yakin 1000% bahwa apa yang dilakukan sekarang ini bukan hal yang berdekatan dengan akal waras itu ya. Mas Eros, ini kan menarik. Tadi Mas Eros katakan bahwa waktu tahun 97, 98, di mana Mas Eros juga turut mendorong ya reformasi, itu kita membuat komitmen berbangsa dan bernegara menolak yang namanya praktek kolusi dan nepotisme, sehingga keluarlah clean government, good governance. Iya, kita tolak itu praktek-praktek nepotisme yang dilakukan, yang dilanggengkan Orde Baru. Tapi ironi, Mas Eros, sekarang kelihatannya politik kita sedang ingin mengembalikan kembali praktek-praktek nepotisme, dan yang lebih ironi secara kasat mata dipraktekkan. Dan saya sangat terguncang karena seolah-olah masyarakat jadi permisif, skeptis, melihat ada sebagian, bukan seluruh, ada sebagian masyarakat menganggap itu hal yang tidak perlu dikritisi, hal yang biasa-biasa saja. Ini kira-kira kenapa, Mas Eros? Ya nggak juga lah, nggak juga. Itu kan yang namanya silent majority. Pasti ada, Mas. Cuman nggak ngomong ya. Dia diam ya? Yang diam itu bukan berarti setuju ya, atau katakanlah dia sudah pesimistik, apatis. Enggak. Cuman mungkin karena letih ya. Capek, COVID segala semua begitu ya. Nanti aja deh. Pasti kan banyak rakyat sampai mau, kalau bahasa Betawinya, mau kemana sih lu gitu kan. Buat tunggu dah gitu kan gitu ya. Nah, jadi begini, karena sihir dan para buzzer ini kan kayak sihir ya. Jadi mensihir masyarakat sehingga daya analisisnya turun, semuanya turun, yang adanya pemujaan. Ya. Karena tiap didonder itu, contohnya apa? The boss can do no wrong. Itu udah wah disuntikan demikian rupa ya. Jadi apapun yang dikerjakan itu dinobilize. Ya, ayo kita pindah. Pokoknya 20 nanti Agustus tahun depan kita harus ada di sana merayakan kemerdekaan. Itu kan orang gimana yang ngitungnya gitu loh ya. Kita masih menghadapi pemilu, belum pilkadanya lagi ya kan. Tiba-tiba mau pindah. Coba deh. Pertanyaan saya, saya tanyakan kepada pemirsa saya, waras nggak sih itu? Nah, apakah saya salah? Coba kita renungkan ya. Jangan kita dengan kebencian. Saya tidak benci loh. Saya setuju pindah. Kan bisa 8 tahun atau 5 tahun atau 6 tahun lagi. Why rush? Untuk apa? Jangan-jangan itu legacy, itu yang saya sayangkan. Tidak perlu, Pak Jokowi itu legacy udah bagus kok ya. Orang akan mengenang. Orang mengenang, tapi kalau begini, bangunan sudah begitu indah gitu kan, kok dihancurkan sendiri. Saya nggak tahu apa ini yang orang bilang ya. Bahwasanya saya tuh percaya, karena saya tuh modal saya cuma satu sih, percaya sama Tuhan itu ya. Kalau sama lembaga survei saya kurang percaya. Saya percaya sama Tuhan gitu kan. Kayaknya tuh Tuhan tuh kadang-kadang kalau bercanda tuh luar biasa gitu kan. Didiemin aja 1 hari, dibutakan matanya, dibutakan hatinya, jatuh dia. Karena apa? Karena keserakahan. Nah, jadi hal seperti ini kan sebagai teman kita wajib. Contohnya kayak gini, di sebuah pesawat ya, pramugarinya bilang, saudara-saudara, kita terbang di ketinggian sekian dalam keadaan baik, tidak ada turbulence, selamat menikmati penerbangan. Sementara kita yang dimonitor, depan ada gunung, terus bisa nabrak nih. Yang di dalam pesawat tenang-tenang aja. Kenapa? Karena sudah disihir. Dengan announcement itu. Kita yang sayang, jangan sampai hancur nanti ini. Please, kalau perlu begging kita ke pilotnya itu ya. Jangan, gila nih.
Kamu tahu depan situ. Hanya gara-gara satu. Karena semua controlling dia nggak bener nih. Kita wajib ngasih tahu. Tapi dasar si pilot ini nggak mau dengerin orang. Karena merasa apa? I'm the one who knows everything. Saya yang tahu semua tentang kapal ini. Kalian apa yang di bawah ngerti aja lu kan gitu ya. Padahal kita lihat dengan jelas. Kalau terus, aduh, sebentar lagi nabrak nih pasti gitu ya. Makanya pada gelisah. Nah, saya pikir memang ini harus diadakan satu tindakan yang mungkin di dalam bahasa politiknya perlawanan. Padahal sebetulnya kalau bahasa Jawanya kan istrinya orang Jawa, ngeman ya. Disayang, jangan sampai lah yang sudah bagus yang begitu. Ya, tapi gimana? Kalau sudah ngeman, yang dieman itu tidak ngerti, kampleng gitu. Jadi sebetulnya apa ya? Memang ini ada, saya juga aneh nih, orang-orang Batak jadi pada lembut, orang-orang Makassar jadi pada lembut gitu kan. Kok tiba-tiba pada Jawa jadi Jawa semua gitu ya. Ini saya kritik nih Mas Eros. Jadi ngapur rancang semua. Ini kemana? Itu jenderal-jenderal semua jadi kopral. Ya, gimana sih nih? Sama anak kecil itu kan bisa ngapur rancang gini. Saya sedih aja, sedih, ya kan? Jangan terus di blasting. Syahrir juga Bung Karno, yalah, kok mau ya sadar tuh ya, siapa Bung Karno, siapa Syahrir, siapa Gibran, itu loh. Nah, jadi anak-anak ini dibikin masyarakat yang delusional, ya. Jangan dong. Kewajiban Anda kayak saya menyadarkan kembali masyarakat dari sihir-sihir yang meninabobokan dan menidurkan akal sehat. Itu tugas kita. Bahwa ada konsekuensi ada, gitu kan. Pokoknya nanti gimana contohnya? YouTube saya di take down, saya nggak usah nangis, kontennya hilang semua, nggak usah nangis, bikin lagi, gitu kan. Nanti bikin lagi. Kalau sampai nanti di penjarain, percuma menjarain saya mahal, saya minta makannya steak nanti kan mahal. Jadi santai aja lah, nggak usah terlalu ditakut-takutin nanti begini nanti. Yang takut itu kan merasa dirinya besar, ya. Siapa sih emangnya saya siapa kok sampai begitu penting harus ditangkap, kan ada gunanya ya kan. Nah itu satu. Yang kedua, ini kepada aparat keamanan, bapak-bapak tahu nggak sih yang diperjuangkan Nana ini? Kenapa? Siapa tahu kan nih? Pada Pak Jenderal ya, tuh Pak Wali Kota, semuanya nih ya. Yang sedang diperjuangkan nanti satu, untuk anak cucu kalian juga. Supaya anak cucu kalian hidup di sebuah negara demokrasi tanpa ketakutan. Dan tidak masuk terbelenggu dalam bahasa Jawanya tuh the conspiration of fear. Gitu kan. Itu yang semua bebaskan anak biar hidup merdeka, biar cerdas, tidak ada lagi hanya anaknya raja yang bisa jadi semuanya. Ya kan? Dulu kita ngangkat Pak Jokowi itu untuk bercontohan bahwa dari keluarga biasa saja. Nah sekarang mau dibangun lagi, ya masa anak baru 2 jam ya. Jadi anggota partai bisa jadi ketua partai, masa nggak malu sih gitu loh? Maksudnya gitu, gimana ya? Saya sesama orang Jawa nih ya, mau nanya gitu ya, Pak baca buku yang Jawa yang mana sih gitu loh, ya kan? Kan Bapak Tanah Jawa ada, itu kan. Ada lucu ada, semua lah centini ada, semua yang macam-macam itu banyak kok, dari mulai hal yang gimana sampai ini itu. Bagaimana juga di ajaran kayak ngeluruk tanpa palu, menang tanpa ngasurake gitu kan. Bahwasanya orang jatuh satu ya, lu becek mati dari Bang Wirang. Derajat itu ya, derajat itu penting. Derajat itu ditumbuhkan dari apa? Dari integritas ya, dari dedikasi dia, dari kehadiran dia sebagai manusia. Nah, tapi kalau maaf saja dengan cara-cara dilakukan ini kan sayang ya kan. Sudah bagus loh ya. Ya mungkin orang yang sentimen aja sama Pak Jokowi ya, yang bilang dia sudah bikin uang rusak aja, enggak lah ya. Ada juga hal yang dikontribusikan. Banyak ya? Banyak. Cuman sekarang ini yang semua itu dihancurin sendiri, ya kan. Jadi itu juga bingung juga kan. Makanya ini makan apa sih atau makan pil apa ya? Nah, jangan-jangan ada orang di sekelilingnya ya, yang buat ramuan khusus kalau siap makan dikasih, sehingga jadi seperti ini. Itu yang harus diwaspadai. Oke, Mas Eros, saya ingin sedikit mengambil tadi apa yang dikatakan Mas Eros, bahwa kekuasaan yang diraih tidak dengan cara berintegritas, berarti kekuasaan itu tidak bermartabat. Kira-kira seperti itu tadi ya? Asli. Apakah kalau Mas Eros melihat kondisi sekarang ini, ada jalan ke arah sana, ingin meraih kekuasaan tanpa mempertimbangkan yang namanya integritas? Bisa gampang sih, jawaban saya nanya ke pemirsa ya. Kira-kira itu yang dilakukan Mas Kaisang itu bermartabat nggak itu ya? Jangan saya jawab, ya pemirsa. Kira-kira yang dilakukan oleh Mas Gibran, ngertiin lo ya? Baru 2 tahun lo ya, langsung loncat kayak roket ke Wapres. Jadi gubernur enggak, menteri enggak, itu DPR pun enggak, langsung. Kira-kira bermartabat nggak itu? Kalau bermartabat iya, tapi bermartabat enggak. Satu. Jadi jangan saya lah yang jawab ya. Nanti dikira saya sentimen. Saya hanya memberikan fakta aja. Kalau dibilang tidak lewat PDIP, kayaknya nggak mungkin ya. Lewat PDIP lah. Memangnya Pak Jokowi itu lewat PKB, atau lewat Nasdem, atau lewat Gerindra? Ya lewat PDIP lah. Itu mbak saya yang buta pun, pembantu saya buta pun tahu. Yang buta loh ya, tahu. Nah ini yang masih parah. Ya semua orang tahu lah. Ya. Artinya apa? Yang namanya orang jatuh dikenal namanya budi.
pekerti, balas budi. Itu salah satu di komunitas Jawa itu yang orang bilang, kowe kok piye toh gitu, gimana sih kamu nih kok gak punya rasa balas budi, yang sudah nolongin kamu, yang sudah membesarkan kamu, malah buat tusuk dari belakang gitu ya, kasarnya gitu ya. Nah, itu perbuatan itu bagus nggak? Beradab nggak? Itu aja. Jadi jangan saya tanyakan kepada pemirsa. Saya hanya memberikan fakta-faktanya begitu. Nah, sampean monggo ya, sampean yang bilang lah, kira-kira hal itu bagus nggak ditiru gitu ya, kayak gitu ya kan. Jadi yang kita nggak usah contohnya nih ya, wah apapun namanya tak ketok pokoknya 35 tahun boleh gitu kan. Nah ternyata pamannya. Nah saya tanya lagi kepada masyarakat, kira-kira terpuji nggak gitu? Jangan saya ngomong, monggo masyarakat yang menjawab pertanyaan Mas Abraham Samad, kan enak kan? Jadi saya tidak hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan, Mas Abraham tanya saya tanyakan lagi ke pemirsa, supaya tidak dusta di antara kita. Mas Eros, apa konsekuensi kalau kekuasaan itu diraih, tapi sudah tidak bermartabat? Ada. Satu, pasti yang dirugikan dua pihak ya. Satu dirinya sendiri, dan rakyat yang dipimpinnya. Karena satu, tiba-tiba kita hidup dalam kegelapan. Kegelapan itu satu. Pada saat nilai-nilai semua hilang, etika moral itu adalah kegelapan yang sesungguhnya dalam kehidupan. Kalau gelap karena PLN tinggal tunggu sebentar kita selesai. Tapi kegelapan yang lebih substansial seperti ini, memang kalau kekuasaan direbut dan begitu, yang dirugikan dirinya karena di akhir cerita, saya tidak pernah baca di buku sejarah yang melakukan hal itu hidupnya dimuliakan. Nggak ada, ya, tidak. Mungkin satu hari akan terbongkar semua gitu. Nah, tapi gimana kok di sana? Tentunya di satu negara tertentu gitu ya, itu sudah meninggal juga masih dihormati. Sebentar, kita lihat track recordnya lagi. Ya, mungkin aja pada saat kita di sini dapat berita-berita dari pers barat begini begitu ya, bagaimana kehidupan para leader ya di Asia Timur gitu kan. Mungkin juga karena rooted ya, walaupun di dunia apa dia dianggap ini, mungkin pada rakyatnya ya mayoritas mengatakan seperti itu dan bisa bertahan sekian lama. Kita harus kita pertimbangan ya. Nah, sekarang di Indonesia ini yang saya khawatir ya beda. Karena maaf ya, ada budaya, saya orang Jawa. Orang Jawa itu apa ya, ada semacam ngono gitu ya. Inggih ora kepanggih gitu, ya tapi nggak ketemu gitu ya. Nah itu ciri khasnya. Jadi mungkin selama ini yang terjadi, di mana kita lihat ya dulu Bung Karno, Pak Harto kurang apa coba ya. Bisa juga itu kan, kenapa? Karena mungkin juga terlena ya. Contohnya kurang apa ya baca Bung Karno ya. Tapi ada celah aja sedikitnya. Celahnya itu perempuan gitu kan, ditonjol-tonjolkan ya kan. Dia kan memang banyak perempuannya gitu kan. Itu kan jadikan sentral seolah-olah korupsinya juga gimana, padahal kan saya yang ngurusin uang revolusi itu, saya dikasih tugas mau Bufat itu nyari itu ya, nggak ada itu. Nah ini biar teman-teman tahu ya. Bufat itu ibu negara ya. Saya satu hari lagi nyetir di telepon, Eros kau pulang lah sini, ada apa Bu? Aku lagi udah kau sini dulu gitu. Ini ibu negara loh ya. Istri Soekarno yang dikatakan koruptor waktu itu ya. Tahu apa yang diminta ke saya? Eros kau belikan ibu beras lah. Bayangkan, nggak punya apa-apa ya, ibu negara. Kaget Bu. Maksud itu apa beras? Kau ada uang berapa? Kau ada uang berapa? Dia orang menangis. Ada uang berapa di kantong? Saya itu jumlah 70.000. Ya sudah kau belikan. Nah, pertanyaan saya, bayangkan ya orang yang itu tuh difitnah pun bisa, ya kan, jatuh juga. Jadi kejatuhan itu dari hal yang kecil biasanya juga. Pak Harto juga begitu, ya kan. Ya harus diakuin lapar juga banyak lah memberikan kontribusi, walaupun ada juga kesalahan substansial, ada. Ya, tapi kan nggak bisa semuanya jadi jelek itu. Nah, apalagi betul-betul jelek. Nah, saya khawatir orang Indonesia itu kan ada istilah yang mencerminkan budayanya. Nilai setitik mengajar susu sebelanga. Itu lahirnya peribahasa itu karena ada kan cerminan dari budaya ya. Ya. Jadi bisa saja ini nilai yang setitik ini dari akhir dari Pak Jokowi ini bisa mengajukan susu sebelanga. Kita sebagai teman dekatnya bilang hati-hati Pak, itu nilai. Jangan kau tuangkan ke belanga itu. Malah kita yang dibilang tidak pro. Jadi saya nggak mau ikut-ikutan menghancurkan dia. Yang menjatuhkan Pak Jokowi, ya Pak Jokowi sendiri. Kenapa? Begitu kuatnya dia, legislatif dipegang dia, eksekutif dipegang dia, judikatif dipegang dia, dalam bagian controlling ya. Ya, seorang Heru Jarot yang bisa saya pegang cuma gelas ini, dia pegang semuanya. Seorang Heru Jarot bisa jatuhin Pak Jokowi, bohong itu cerita ngayal aja. Yang bisa menjatuhkan Pak Jokowi adalah Pak Jokowi sendiri. Karena apa? Kata tadi nilai yang ditekan sendiri ke belakang itu. Gitu. Mas Eros, kemarin kita melihat para calon ya sudah resmi dan masing-masing mengumumkan pidatonya yang menurut saya luar biasa. Dari pidato-pidato itu ada dua hal yang saya tarik, Mas Eros. Rata-rata mengkritik atau memprediksi, mengingatkan penyelenggara pemilu untuk bermain fair, karena disinyalir bahwa ada dugaan
ya, kecurangan itu ada di depan mata kita. Jadi semua kontestan ini menyampaikan pidato seperti itu, walaupun berbeda diksi yang digunakan. Tapi ada yang lebih menarik lagi, Mas Eros. Ini langsung eksplisit. Mas Ganjar itu langsung menembus, menyatakan, sudahlah, kita ini jangan berpolitik drakor, drama Korea. Apa sih makna yang disampaikan Mas Ganjar itu? Itu jawaban kepada Pak Jokowi. Yang dalam ulang tahun Golkar ya. Wah, jangan terlalu drakor. Padahal sutradaranya dia, peran utamanya juga dia, peran pembantunya anak-anaknya gitu, sama pamannya kan gitu ya. Loh, yang bikin drama dia, kok yang larang drama dia? Itu jawaban Ganjar. Itulah ciri seorang banteng yang bukan celeng gitu ya. Bagus, saya bilang Pak Ganjar, tegas-tegas saja ya. Terus bermain, jangan bermain-main gitu. Yang main-main kan Pak Jokowi juga ya kan. Orang kita lagi enak-enak kok ya. Sekali janji ke Ganjar, kamu harus lain kali kamu. Artinya rakyat dibikin bingung sampai detik terakhir ya. Rakyat menunggu siapa sih cawapresnya Prabowo. 270 juta rakyat Indonesia menunggu datangnya seorang Pak Prabowo. Tidak usah khawatir, saya ada di sini. Ternyata yang ditunggu orang kayak begini gitu ya. Bayangkan itu. It's a humiliation to the nation. Ya. Jadi kita harus berani tegas-tegas lah ya. Karena negara kita tidak boleh seperti demikian adanya gitu ya. Jadi Pak Abraham kan sudah bertugas ya menjaga Indonesia dari corruption itu kan ya. Ya, kita sudah siang malam, memangnya enak tugas itu kan nggak enak ya. Kita kerja siang malam itu saat clean government to good governance ya. Nah, gimana good governance? Kalau tiba-tiba dari wali kota aja belum langsung itu ya. Kaisang yang nggak tahu, ya toh, ditanya apa itu, apa politik dinasti. Ya kalau ditambah umurnya Pak Prabowo, ditambah sama umurnya Gibran dibagi dua, ini jawaban apa sih gitu loh. Itu yang saya tanya. Apakah itu for figure ya? Ya, dari pemuda Indonesia yang diharapkan ya. Tetangga-tetangga saya yang lagi hamil sekarang, aduh amit-amit, jangan kayak dia, sampai seperti itu ekspresi rakyat. Berarti rakyat tidak permisif ya? Rakyat itu nggak percuma, nggak ngomongin. Ya, yang ngomong banyak-banyak itu banyak yang dibayar, mungkin kayak kita juga. Kalau rakyat itu jin, teman yang bawa itu yang lagi hamil dia, aduh Mas, pokoknya amit-amit, jangan sampai kayak dia. Aduh, saya takut nih kalau ngerasain, katanya orang Jawa percaya itu kalau lagi hamil nggak boleh, terlalu gimana sama orang, benci sama orang, nanti jadi dia gitu. Bayangin, itu cara rakyat memberikan respon ya, secara kultural. Itu lebih dramatik kalau menurut saya. Itu bukan drakor. This is drama kehidupan yang pada saat dia menonton namanya bitter comedy. Komedi pahit. Ya. Mau ketawa, sakit. Tapi kalau nggak ketawa, pengen ketawa gitu. Nah, itu yang namanya the bitter comedy. Nah, akhir-akhir ini terlalu banyak bitter comedy yang dipertontonkan kepada rakyat. Di mana rakyat itu ketawanya jadi kayak film Indonesia zaman dulu. Gak lepas. Karena sakit di dalam dunia, ada matinya. Nggak ada kan? Tertekan ya? Tertekan. Kayak mana sih film Indonesia dulu kan, zaman dulu kan kalau ketawa kan, kayak gitu sekarang tuh. Ada ketertekanan. Jadi nggak lepas ya? Jangan bilang katanya, wah kalau generasi Z sama milenial itu nggak peduli kok, politik dinasti itu nggak dimasalahkan. Siapa yang bilang? Memangnya anak mahasiswa yang sekarang pada nempelin gambar-gambar itu bukan kaum milenial? Ya. Mereka katakan jelas kok, tolak politik dinasti. Lalu, ayo, nih teman-teman analis itu ya, yang nempel sama lembaga survei, jangan bodohin rakyat saya ya. Kalian dibayar silakan, tapi never ever destroy the people dengan pemikiran busuk yang seperti itu. Jadi nggak benar. Makanya saya bilang, katanya satu putaran. Satu putaran hitungnya gimana tuh Pak? Itu kan disihir supaya nanti kalau mesin pemilu diutak-atik gitu ya. Nah, ini tapi ini analisa saya ya, jangan jadi Mas SBY jangan sakit hati ya. Waktu saya menentang, saya juga pertanyakan, kenapa waktu itu 7% bisa meloncat jadi 21%? Saya hitung pakai ilmu apa nggak bisa ketemu. Tidak ada kontraksi politik yang sangat fenomenal saat itu. Tidak ada kontraksi ekonomi yang begitu atau prestasi ekonomi yang luar biasa. Bahkan saya itu bensin lagi jadi masalah. Tiba-tiba Demokrat ya dari 7% jadi 21%. Saya mencurigai ada tangan-tangan magic di situ. Saya belum tentu benar. Saya khawatir ini ada namanya kalau di film itu namanya pre-information, planting information. Supaya apa? Kalau sampai dilakukan ada legitimasinya. Kan saya sudah bilang bahwa kita yakin kok kita pakai perhitungan 51% gitu loh. Jadi pada saat itu dilakukan terlegitimasi. Padahal, ini kadang-kadang kasihan saya tuh dengan bangganya 51% satu putaran. Muter mana nih? Es putar. Kok jadi bangsa ini, sedih gitu loh ya. Saya sedih. Pemimpin kayak Badut kok jadi pemimpin, begitu loh ya. Cobalah. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia kembalilah ke jalan yang benar, yang waras gitu ya. Coba tenanglah waras, yang waras. Saya kepada teman-teman saya, kepada ketua umum yang sahabat saya pahami penderitaan batinmu. Ya. Batinmu menderita, jangan bohong sama Eros Jarot, masih temenmu loh ya. Kalau yang rakyat boleh bohongin, jangan sama gue ya. I know what exactly happened. Gitu. Mas Eros Jarot, ini kan kalau saya ingin tanya ya Mas, masalah budaya. Ada yang mengatakan katanya kekuasaan
dalam adat Jawa, dalam peradaban Jawa itu datang dari atas, bukan interaksi antara penguasa dan rakyatnya. Apa betul seperti itu? Jadi dalam adat Jawa, kekuasaan itu diartikan datang dari atas. Sehingga kalau itu diartikan secara vulgar ya, secara sangat pragmatis, orang lagi jalan tiba-tiba datang kulung, nempel. Bisa jadi pemimpin? Ya enggak lah. Enggak ya? Pasti ada. Kayak Raden Wijaya ya juga perang dulu ya. Jadi tetap ada interaksi. Ya ada lah ya. Ada yang namanya pengakuan ya. Ada legitimasi yang diberikan. Legitimasi ya? Ada legitimasi dong. Ya. Kalau sekarang kan tidak dipaksakan. Ini loh paling bagus, ini paling bagus. Ini loh gitu. Jadi kamu Indonesia selamat, berdirilah di belakang anak saya. Itu kan nggak benar ya. Emang siapa dia? Pernah memimpin Indonesia, ya, atau pernah berkiprah di level nasional? Nggak usah jauh-jauh di level gubernuran, kan levelnya baru kabupaten. Kita hargai dia sebagai wali kota Solo. Kita angkat topi, saya angkat topi, saya nggak malu-malu. Saya suruh acungkan jempol, bang bagus kok ya. Kita akui, tapi jangan dong ya. Kayak contohnya nih, juara, wah, di kampung A, wah, boxer menang terus kampung A. Ya karena belum pernah ke ibu kota, ya kan? Belum teruji. Ya sama sekali, jangankan ke ibu kota, ke provinsinya aja belum pernah, ya kan? Padahal di provinsi digambarnya udah jatuh gitu kan. Apalagi nanti di sana. Nah, kalau di sini kan jadi tahu, waduh, ini ada jokinya rupanya ya. Kayak orang ujian aja kan, ada jokinya. Nah, si jokinya siapa nih ininya? Oh, karena tidak bisa 3 kali, pasang joki. Sebenarnya kalau dia jadi, kan gue juga yang jadikan gitu ya. Apakah itu yang diinginkan oleh negara ini? Apakah itu yang diamanatkan oleh para pendiri republik? Apakah itu yang diamanatkan oleh cita-cita reformasi? Itu aja pertanyaan saya. Nah, jawabannya saya serahkan lagi kepada pemirsa gitu loh. Mas Eros, saya menarik ya tadi bahwa walaupun di adat Jawa itu juga dikenal bahwa kekuasaan itu tidak serta-merta dari atas, tapi dia ada legitimasi ya. Iya dong. Oleh karena itu saya ingin tanyakan, kalau kita bicara tentang legitimasi, kan kita bisa lihat nih putusan MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, itu kan sudah memutuskan bahwa ada masalah etik, ya, pelanggaran berat yang dilakukan Anwar Usman ya terhadap putusan 90 itu ya, yang macam-macam pertimbangannya sehingga Anwar Usman diberhentikan sebagai ketua MK. Berarti kalau kita lihat bahwa putusan 90 yang dibuat oleh Usman itu sudah cacat hukum. Kalau kita berpatokan pada putusan MK. Kalau dia sudah cacat hukum putusan itu, berarti kan tidak legitimasi, tidak legitimate. Kalau kita bicara tentang tidak legitimate, berarti pencalonan Gibran sebagai wakil presiden sudah tidak legitimate dan cacat hukum. Apakah kalau kita lihat dalam perspektif budaya Jawa tadi, yang bahwa jangan pakai budaya Jawa. Anda tuh mengira saat Indonesia itu negara hukum, tidak ini negara kekuasaan. Nah, Anda pakai perspektif negara hukum yang nggak ketemu. Seolah ini nggak benar. Oh, ini harusnya tidak berlaku. Yang menurut berlaku kan menurut hukum. Anda saat menyalahpahami seolah-olah ini negara hukum. Tidak. Sudah terbukti negara kekuasaan. Kenapa? Karena begitu hukum tertinggi memutuskan, nggak ada efeknya kok. Kalau bilang, l'état c'est moi. Negara adalah saya. Negara adalah saya. Jadi sudah nggak usah diskusikan. Ya, senang ambil, nggak senang lawan. Kan gitu. Kalau saya begitu. Berarti kondisi sekarang negara kekuasaannya? Iya, itu kata orang Makassar. Jadi ini Mas Eros jawab mengkritik saya ini. Katanya saya udah terlalu halus. Oke, Mas Eros, kalau begitu saya udah paham. Kalau ini memang kondisi negara kita seperti sekarang ini, seperti disampaikan Mas Eros Jarot, bahwa seolah-olah kita berpikir bahwa negara ini masih negara hukum, padahal sebenarnya negara ini adalah negara kekuasaan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para pemimpin kita dan masyarakat kita? Kalau saya, this is the time. Inilah saatnya kebangkitan dari civil society harus ambil peran. Menyerahkan nasib negara ini hanya di tangan politisi, kita sudah tahu, seperti yang saya bilang tadi. Kapal yang ini caranya gunung, gitu kan ya. Terlalu mahal. Kalau kita serahkan, kita percaya hanya kepada para politisi. Makanya sekarang, the rise of civil society harus bangkit sekarang. Rakyat harus dibangunkan, rakyat harus dibangkitkan. Ya. Jadi, daripada kata-kata, kita harus memilih perbuatan. Nah, dalam hal ini, makanya sekarang, bikinlah ya, komunitas-komunitas ya, yang mengatasnamakan civil society, melakukan yang namanya perjuangan politik ala civil society. Non-parlemen ya? Yang berpegang pada the genuine constitution. Bukan yang condensed constitution. Atau konstitusi yang sudah terkooptasi. Nah, jadi kita sebagai civil society, saatnya lah ya, kita bangkit sebagai pemegang kedaulatan yang sesungguhnya. Kan katanya kedaulatan itu yang tertinggi adanya di tangan rakyat. Rakyat dilembagakanlah ke civil society. Ya. Sebab lewat partai-partai ini ternyata terjadi kebuntuan. Ya, lewat partai-partai itu hanya beberapa partai ya yang bisa kita titipkan, tapi ternyata terjadi satu hal yang luar biasa, di mana konspirasi kejahatan itu ya pada negara ya menjadi tema sentral dari gerak politik yang mereka lakukan. Jadi nggak ada pilihan lain bagi kita adalah ayo kita bersama-sama. Udahlah, tidak usah menjalankan ini itu capek ya. Kenapa kita bikin sesuatu yang baik agar mereka contoh?
Ya. Yang baik antara lain apa? Ya, class action itu juga baik. Jangan pakai anarkis, pakai data. Contohnya, saya minta kepada seluruh nih ya, para accounting di negeri ini ya, juga ini. Coba deh kita bicara ya mengenai ada investigasi mengenai hal yang sudah dilakukan oleh rejim selama ini. Ya. Contohnya nih, nggak usah kritik banyak-banyak, kan kita punya data semua, IKN, karena ada datanya ya. Mulai dari tanahnya, perizinannya, adaptasi kulturalnya gimana, pendekatan sosialnya gimana, kan bisa kita investigasi semua. Pendekatan politiknya ada kan dilanggar secara undang-undang, pembujutannya gimana, uangnya siapa itu, cara pengembaliannya gimana, kenapa kok dari atas kehendak siapa bisa mau diperpanjang 140 tahun atau berapa gitu ya, udah mati, masih diperpanjang itu, cucunya mati lagi, diperpanjang. Gila kan. Nah, satu, juga jalan tol, ya kita bisa kok ya, kita investigasi semua, ya kan, kita lihat ketebalan, saya kan kebetulan sekolah itu ya, sekolah Farnstein ya, ketebalan aspalnya itu ya, lalu bagaimana budgeting dan seterusnya konstruksi, kan bisa kita hitung semua kok, bisa kita hitung semua ya. Nah, kereta api cepat, ya, kita hitung semua. Kita perbandingkan negara-negara yang punya kereta yang sama, kenapa cuma harganya separuhnya, contohnya gitu ya, kan bisa ada perbandingan. Terus, COVID, ya, memang dilindungi undang-undang, tidak boleh ya, kebijakan dikriminalisasi. Kebijakan berdasarkan rezimnya siapa, mewakili kepentingan siapa, kan itu. Pada saat terjadi sesuatu, ya wajar dong kalau kita pertanyakan lagi. Yang bayar kita kok rakyat kok ya. Kemana itu? Ya, tentunya sekarang ini lebih bawah nanti pada saya agak menyeleneh sedikit ya. Ini negara kelinci apa negara manusia? Kan gitu. Kita jangan jadi kelinci percobaan, salah satunya, ya kan. Hal seperti itu kan nanti ini para civil society, para profesional ya pada bidangnya masing-masing. Ulah tambang kita juga, ya. Pasal 33 menginstruksikan apa? Ayat 2 dan ayat 3 yang paling penting, ya kan? Coba investigasi. Sekarang punya siapa itu? Punya negara untuk jalan rakyat, atau satu orang per orang atau korporasi. Ada seorang yang punya tambang begitu luar biasa hebatnya di sebuah pulau, udah kayak raja. Ya, pertanyaan saya, itu pelanggaran yang substansial terhadap Undang-Undang 45. Nah, kita dinena-bobokan seolah-olah nggak ada apa-apa. Indonesia baik-baik saja. Dulu waktu saya sama Mega pertama kali mengambil kekuasaan di negeri ini itu ya, apa yang kita inikan pertama? Advance trading waktu itu ya. Kalau kita membangun apa-apa nih Mas ya, kita panggil nih kontraktor. Terus saya tanya, saya bayarnya pakai apa? Oh, kita punya batu bara. Kami punya negara, kita punya batu, kami punya nikel, kita punya nih. Ayo kita ke sana, kalian ambil nikelnya, itu bayarannya, kan gitu. Sekarang bisa nggak gitu? Saya bayar pakai batu bara. Datang, siapa itu yang Kalimantan? Itu punya saya. Itu lahan saya. Ada, punya saya, bukan punya negara. Enak aja. Salah kita begitu. Dia ke pengadilan. Pengadilan dibayar, menang dia. Pertanyaan saya, kenapa seluruh ahli hukum semuanya diam? Makanya saya malas dibilang budayawan, enggak, saya anak jalanan aja deh. Saya lebih senang bagi dengan anak jalanan, tapi ternyata anak jalanan lebih memasang telinga dan matanya. Lebih berbudaya. Ya, untuk ke depan nanti Indonesia seperti apa. Jadi gitu loh Mas ya. Jadi maaf aja, nah, pengkhianatan kaum intelektual sudah luar biasa. Ya. Institusi yang namanya pendidikan, universitas, akademi, bayangkan, kita ini sekarang hidup berdasarkan ya, Undang-Undang Dasar 2002, bukan 1945. Kalau di amandemen kan dititipkan di bawahnya gitu ya. Yang aslinya nggak dirubah. Ini sudah diacak-acak. Jadi bukan lagi. Nah, semuanya diam. Ya kan? Hal yang sama juga terjadi yang Anda tadi kau bicarakan ya. Semua diam. Seolah-olah kita Indonesia sedang baik-baik saja. Nah, saya serahkan lagi kepada para pemirsa untuk memberikan tanggapannya. Mas Eros, masihkah kita bisa mengharapkan sifat kenegarawan dari Pak Jokowi untuk menertibkan ini semua? Pertanyaannya udah kontradiksi terminus itu. Ya, jadi ya buat apa saya jawab itu? Kembali lagi yang Anda tanyakan itu lebih baik dijawab rakyat aja lah, ya kan? Masih ada nggak sifat kenegarawanan, ya kan? Yang kita bisa. Nah, kenegarawanan. Ya. Nah, kalau ke Machiavellian, nah, mungkin Anda tanyakan ke saya. Kalau kenegarawanan, nggak tega ngomongnya, malas gitu ya. Biarlah rakyat yang menentukan. Seorang negarawan biasanya berpikir, ya, bukan kemarin atau bukan besok apa, tapi 10 tahun lagi akan gimana nantinya, 50 tahun akan gimana nantinya. Ya. Jadi nggak ada bicara Indonesia 2045, korupsi di mana-mana, human capital nggak dibangun. Bicara masalah 2045, hanya orang yang delusional ya, yang percaya, yang ilusif gitu ya. Jadi masyarakat delusional yang percaya itu. Kenapa Jepang dalam jangka 20 tahun dihancurkan di Perang Dunia Kedua, bangkit karena human capitalnya bagus. Cina menutup sekian lama, diperbaiki human capitalnya. Lihat sekarang kayak apa, human capital. Nah sekarang, apa coba deh? Kalau anak-anak kecil hebat-hebat tuh, kayak Putri Aryani, bukan karena pemerintah itu. Bukan endorse pemerintah ya? Bukan, karena dirinya sendiri. Yang ini. Tapi lihat, yang beruntung, tapi berjuta-juta rakyat kita ya. Berjuta-juta. Ya. Di Indonesia ini, berjuta-juta rakyat Indonesia, punya tanah 1x2 aja nggak ada. Ya. Nggak punya 1x2 aja dibuat tanah nggak ada. Tapi satu orang atau satu keluarga bisa sampai jutaan hektar dia punya.
dan kita semua diam. Nah makanya saya bilang sama Pak Mahfud, kembali ke kantor saya. Saya bilang, Pak Mahfud kalau nanti sampai itu jadi sama Ganjar gitu ya. Kita ini udah 5 kali ya. Pergantian itu capek kita. Nggak ada namanya perubahan substansial. Saya bilang perubahan substansial. Yang substansial termasuk UUD 45 tadi ya. Pasal 33, ayat 2, ayat 3 itu pelaksanaan yang substansial ya. Terus the core of the business ya, hari ini itu kan finance ya. Apakah masih mau dibiarkan di tangan mereka? Nah, apakah bangunan oligarki ini akan dipertahankan diperbesar atau bagaimana? Bagaimana memerangi mafia ini? Ya, pertanyaan saya kepada Pak Mahfud, secara terbuka saya bilang, Pak Mahfud, saya minta jawabannya pasti nih. Pak Ganjar juga saya pertanyaan itu. Kalau saya suruh berantas mafia, kan saya dimasukkan tim percepatan hukum itu ya, sama pemberantasan mafia-mafia itu. Pertanyaan saya satu, istana itu masalah atau solusi? Jawab itu. Kalau masih solusi, bagus. Tapi kalau masalah gimana? Contoh ya, ini mungkin terlalu jauh ya, tapi tidak apa-apa lah ya. Saya disuruh merangin gitu, yang namanya mafia tanah itu ternyata, orang-orangnya itu jadi pahlawan KN. Terus potret-potret sama Pak Jokowi, stres saya. Ya pantesan polisi pada takut bertindak, para jaksa juga begitu, dan ya makanya ke BPN saya katakan ya Badan Pertahanan Nasional gitu ya, cobalah satu jalankan tugasmu berdasarkan amanat Undang-Undang 45 gitu, jangan amanat sementara ini jangan amanat si ABCD itulah, nggak benar semua gitu kan. Jadi gitu loh Mas, kepedihan kita seperti itu ya. Terakhir Mas Eros, tadi Mas Eros bilang ini sudah tidak ada kenegarawanan lagi, tapi yang ada adalah Machiavelli. Apa maksudnya Mas Eros itu? Ya maksudnya satu itu, jadi sudahlah. Pertama kali harga manusia ditentukan dari apa yang dikatakannya. Mulutmu, harimaumu. Tolong itu saya titipkan kepada Pak Jokowi dan pada pimpinan negeri ini ya. Jadi kalau kita bicara apakah saya pesimis? Enggak. We can build this country without you. Kan? Banyak rakyat Indonesia yang masih potensial. Nggak usah khawatir, anak-anak buruh kita hebat kok. Hanya tidak ada culture policy yang jelas menuntun mereka. Jadi dalam hal ini nggak usah khawatir, kita nggak usah seolah-olah tuh kalau nggak ada Pak Jokowi, ambruk negara ini. Jangan-jangan lebih baik. Ya, atau juga bisa sebaliknya. Jadi jangan juga dipaksakan. Nanti kalau tidak ada saya takut pembangunan ini tidak terarah lagi. Walah, kok sopo toh yo gitu loh. Kan saya bilang gitu ya. Emang lo dewa gitu kan? Jangan dong ya. Itu namanya kungginagung ya. Jangan dong ya. Sudahlah. Ayo Pak Jokowi, kita hantar adik-adik kita nih yang mau memimpin negara nanti, kita dampingi dengan baik. Anak sampean ya. Nah, untuk apa? Belajar lagi dulu ya. Kita dampingi juga supaya jadi anak yang baik. Tidak anak yang kurang ajar. Ya, contohnya, Pak Prabowo tenang, saya ada di sini. Nggak ngerti lagi saya harus ngomong apa. Itu apa tuh maknanya? Ya tanya bapaknya. Tanya aja bapaknya gitu. Jangan-jangan yang bisikin bapaknya nggak tahu saya. Kan kita kan nggak boleh ya menuduh yang enggak gitu. Kita berharap seorang bapak yang baik ya. Saya bicara begini Bu, tentunya bukan saya anggap dia sebagai musuh saya. Tapi saudara kita. Saya harus mengatakan terpaksa dalam konteks kebudayaan, budaya jadi pasien. Saya punya pasien lagi kalau begitu. Dan kita para budayawan tuh jangan pernah minder gitu ya. Nggak apa-apa punya pasien presiden, kenapa? Ya, karena kita di agent of values. Ya. Kalau orang budayawan nggak bisa menjadi agent of values, berarti jadi budayawan. Resikonya, waduh, Mas Eros jago banget ya. Mengatakan Pak Presiden, tuh, sebagai kepala pemerintahan, saya nggak berani. Ya, sebagai makhluk budaya, saya katakan, ini pasien gue nih, kayak gitu. Jadi, apa ada kapling-kaplingnya. Di bidang itu, menurut saya, satu, ini sebagai penutup kalau boleh ya, I appreciate, saya berikan apresiasi tinggi pada pembangunan yang namanya material, ya. Tapi maaf, nah dalam konteks tadi nih, saya bagi budaya ya, pembangunan imaterial hancur-hancuran menurut saya. Disitulah kami dokter-dokternya harus turun. Salah satu pasiennya kepala ya pemerintahan kita sekarang ini, gitu loh. Siapa itu? Ya Pak Jokowi lah. Gitu. Saya nggak apa-apa. Pak Jokowi mau marah silahkan. Karena dalam konteks kebudayaan kita sedang berjalan mundur. Yang namanya values ya, no longer in the stable. Nggak tahu mah tuh. Moralitas, ya, orang nggak tahu malu kok, ya. Kalau saya sudah diberhentikan gitu dari apa tuh MK gitu ya, mengundurkan diri dong. Di Jepang tuh malah ada yang ini namanya budaya, ini enggak, malah cengengesan. Itu kan artinya saya, wah ini penyakitnya bukan masalah politik lagi, bukan masalah ekonomi lagi, sudah rooted menjadi masalah kebudayaan. Jadi sekarang ini kita dalam keadaan gegar budaya. Makanya kita sebagai budayawan, kalau saya dikasih tato budayawan harus konsisten dong ya, harus jadi dokter dengan apa mengatakan apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya dalam konteks values, ya kan? Kalau masalah pembangunan material adalah saya serahkan dia lebih hebat, saya nggak punya kemampuan itu, tapi within the values, gitu ya, value system, kayaknya kok saya punya celah untuk mengatakan no, it is not good Pak Presiden, it is not good for your people and for you too, gitu loh kira-kira gitu. Menarik sekali, terima kasih banyak. Mas Eros Djarot sudah memberikan kita perspektif budaya yang luar biasa, mengkritisi kondisi sekarang ini bahwa kita kehilangan value.
kita kehilangan integritas di dalam berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan saja apa yang disampaikan Mas Eros Jarot membuat kita seluruh rakyat Indonesia maupun para penguasa tercerahkan sehingga bisa kembali menginsafi dirinya dan kembali ke jalan yang benar. Amin.